Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan pastinya tetap di dalam lindungan Tuhan. Sahabat yang kekasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana Ustadz Suma bersama rekannya akan dihajar habis-habisan oleh ibu pendeta, bapak pendeta, dan juga teman-teman para apologet Kristen yang lainnya. Yang dimana di suatu ranah diskusi atau room diskusi, mereka selalu saja membahas tentang kekristenan. Mereka selalu saja membahas tentang ayat Alkitab, isi Alkitab seperti itu. Bukannya masalah, tapi yang jadi masalahnya itu ketika mereka mencoba mentafsirkan Alkitab itu dengan sesuka hati mereka sendiri gitu, bukan untuk mencari kebenaran atau maksud dan tujuan dari penulisan ayat tersebut. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini dan juga apologet Kristen ini akan mematahkan setiap narasi liar, bukan tuduhan liar dari Ustadz Suma bersama dengan rekan-rekannya ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil belajar bahasa Arab, bahasa bacaan sholat itu sampai dia bisa ya rubah harus itu loh. Itu dalam keadaan darurat, jadi dia nggak ngerti dalam bahasa. Tadi dalam keadaan darurat. Itu dalam keadaan darurat. Kamu berubah. Dia gimana? Boleh. Dalam bahasa dia boleh dalam keadaan darurat, dia tidak ngerti apa-apa boleh. Itu ada kaidah hukumnya, kaidah darurat. Makanya Madia, saya baca ini dari Islamiyah Muslim. Itu tidak ada katanya di hadis Tarmuji, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Itu Madia. Ya. Oke lah. Itu ada lagi pertanyaan Madia. Bahkan haram hukumnya, dia sudah ngerti bahasa Arab. Nah, dari tadi kamu Madia diam aja. Kita lihat dulu pencari koin, ada baru naik ini pencari koin. Assalamualaikum. Ya, silakan bertanya, silakan. Ada mau ditanya Madia? Bertanya aja lah tentang Kristen, ayo. Waalaikumsalam. Bom jangan lari di sini Pak Bom. Duduk yang tenang Pak Bom. Saya tidak lari, cuma kau pencari koin. Jangan kasih kopi, kasih kopi dulu teman. Ayo, apa mau ditanya? Monggo silakan. Kasih kopi. Halo adikku Juma. Selamat datang di kebenaran. Pak Bom jangan kabur ya, jangan alasan di banner aja Pak Bom. Kamu ditanya aja, kamu nggak lari, kamu cari koin. RB nanti lihat aja koinnya tuh, lihat aja. Lalu yang kasih saya koin umat Islam loh Bom. Ya makanya kita tuh nggak mau kau menghina Alkitab, menghina saya iman orang. menghina kitab Anda itu di mana? Itu kau kan menghina. Juma, kamu itu mau tanya bukan apa Juma? Alkitab, tapi itu adalah Biblos. Silakan. Apa Kamu kitabmu mau? kalau dihina, kalian masuk kita penjara. Kalau bisa Mulutmu Al-Quran, itu. memang bisa. Udah. Oh, Apa mau nggak ditanya? bisa. Kita nggak berani. Ujung-ujungnya penjara kalian tuh macengeng. Udah, Pak Bom. Yang penjarakan Apa mau Islam ditanya, atau silakan. negara, Pak Bom. Mulut aja kau. Pegangan yang kuat, ya Bom ya, pegangan yang kuat. Kenapa justru kau yang pegang kuat? Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Udah. Jangan lagi Silakan. beralasan. Sudah kau masuk di channel. Ini bukan channel saya. Pak Bombo. Ini bukan channel saya, Jangan, Bos. nggak usah dibiarin aja, dia sengaja untuk buat rusuh. Oke. Sekarang Saya kalau mulai. bertanya, Saya disuruh bertanya. Oke. Udah bertanya dulu kau Nur Alim. Oke, saya bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an menjelaskan begini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful Pak Bombo. alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Al-Qur'an menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh macam bahasa yang ada di atas muka bumi. Oke? Tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus menciptakan dan mengerti dan memahami seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Silakan. Itu Tuhan kalian kan? Nah, silakan. Oke. Sebentar Pak Erben, sebentar. Nangis. Kita tanya si Jul ini. Nangis. Jul, ayatnya ayat berapa Jul? Kita cek Jul. Al-Quran menjelaskan. Sudahlah, Al-Quran kan saya kan disuruh bertanya ini. Dalilnya di mana Jul? Saya kan disuruh bertanya Dalilnya di mana Jul? Saya kan disuruh bertanya. Iya, dalilnya yang tadi Wa lu bawa min di mana, Jul? ayatihi Dalilnya tadi lu bawa khalqus di mana? samawati wal ardi Di wa mana? ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Iya, ayatnya di mana? Dialah Jul? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan perbedaan Loh, tapi tadi bahasamu bahasa. dan warna kulitmu. Mana ayatnya? Ini sudah Ayatnya kubacakan di mana, sama, Jul? udah kubacakan samamu. Iya, ayatnya di mana? Surah apa? Ayat berapa? Al-Rum ayat 22. Oke. Nah, sekarang Oke. giliran kalian, gak usah nangis. Kan saya disuruh bertanya. Bentar. Tolong Aku yang tunjukkan nangis, dalilnya Jul. Tuhanmu Bukan. Yesus itu Al-Rum menciptakan itu surat berapa itu, seluruh Bro? bahasa di Bentar. atas muka Cuma- bumi. Mina, silakan bantu Mina. gampang cuma. Al-Arum itu. Gampang itu, gampang. Ya, silakan. Pak Bom, biar Jawab. Duran yang tangan. Jawab. Biar Duran yang tangan nih, tenang yang lain. Suruh si Jul tadi berapa? Arum berapa? Al-Rum itu ayat berapa? 22. Udah silakan. Al-Arum itu surat berapa?
Ayo semua jawab. Di mana Yesus mengatakan Udah, aku tenang menciptakan seluruh dulu, bahasa? Jum. Loh, kok larinya ke Al-Quran malah kalian konsennya? Kan premisnya Kan dulu ini harus kita bawa, bilang Jul. dulu. Malah ke Al-Quran konsentrasinya karena nggak ada dalilnya ya. Nggak ada dalilnya ya. Namanya dari Sabar, Quran. Kita Nggak ada harus dalilnya ya. menjawab pakai Yesus Quran. menciptakan seluruh bahasa ya. Ayo Oke, bom. sebentar. Al-Arum surat berapa ini? Al-Arum. 30 Pak RB. Bom lagi cari data Yesus. Al-Arum 30. Tenang, jangan tertawa. Dari Al-Arum tadi saya dengarkan kalian. Aduh. 22 ya. Parah ini manusia. Rumah, Oke. saya itu di ruangnya Erben ya, kawarga ya. Saya disuruh diam. Itu Oke, pertanyaan Pak sangat Bom, anak kita kecil. kamu sangat kita takut. baca ya. Katanya kok nantang Dan saya. di antara tenang Pak Bum. Biar broduran. Ini terima telepon. Selesai ini. Oh, terima kasih. Benar. Apa Bu. Broduran udah ada Pak di sini. Selesai deh. Silakan. Oke. Di sini kan dikatakan kan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Benar gak Jul? Betul. Perbedaan bahasa, siapa yang menciptakan? Perbedaan Itu ada. bahasamu kan. Perbedaan bahasa. Iya, sudah dikatakan. warna kulitmu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Nah, mana sekarang dalilmu mana? Mana dalilmu Yesus menciptakan seluruh bahasa? Sekarang bahasa sebutkan kepada saya. Mana? Bentar. Mana dalilmu Yesus menciptakan segala perbedaan bahasa? Silakan. Bom, Sebutkan arti Mina, Taurat, Jul. silakan. Jul, Mina, arti Bom, Taurat Saya 5 apa, Jul? menit ya. Nanti satu Arti Taurat mulutnya. apa, Saya Jul? kasih malu dia ini. Oh, mau Google Jul, dulu, arti Taurat Bom. dan Injil. Loh. Arti Taurat Kitab dan saya. Injil menurut Kamu. Erben gimana, Erben? Mana jawabannya, Erben? Yesus Jul, menciptakan saya seluruh bahasa Arti mana, Erben? Taurat dan Injil Oke, apa, oke, Jul? sebentar Ya, ya. silakan. Arti Taurat dan Injil apa, Ayo. Jul? Ayo. Sebentar. Jadi gini, saya kasih data aja ya. Sebentar bro, Iya, Buran ya. silakan. Jadi, Yesus menciptakan bahasa mana tertulis? oke, jadi pertanyaan si Cuma ini bertanya dari logika historis yang cacat. Loh, Kenapa? Dengar dong. Di room saya kalau orang sudah menjelaskan, dengarkan. ya, tapi jangan Perhatikan. membodohi karena saya bukan Saya jemaat gereja. buktikan. Oke, silakan. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Perhatikan ya, Yesus ya. Sedangkan bahasa itu ada pada peristiwa Babel. Kejadian 11. Perhatikan ya. Kejadian 11 dengan Yesus itu 2000 lebih, sekitar bikinlah 3000 tahun. Jadi kalau kamu mengerti histori sejarah, maka pertanyaanmu ini sudah cacat. Ini namanya logika catat historis. Mana dalilnya Yesus Oke. menciptakan bahasa? Nggak usah Oke, terlalu jadi lebay. pertanyaanmu adalah logika catat sejarah. Karena nggak bisa Bahasa menjawab. di dalam kejadian Babel itu oleh Allah Yahweh. Nggak ada Oke? jawaban. Yahweh, perhatikan ya. Itu kan Tuhannya Yahudi tuh. Dengar dulu. Yang Ini saya tanya memberikan- Tuhannya Kristen, Yesus. Dengar dulu. Dengar. Kalau kamu diskusi di tempat lain dengan gaya sampah boleh. Di tempat saya emang nggak ini bisa nyanggah diskusi- kalau nggak bener? Dengar. Gitu ya? Bisa, di tempat saya ini diskusi Posisinya berbasis bertanya, data. bukan menyanggah. Dia Oh, nyangga ya. dong. Oke, nanti Nyangga. kamu lihat ya, perhatikan. Emang dipikir saya Dengar jemaat dulu, gereja? dengar dulu. Lanjut. Oke, ini logika historis. Jadi bahasa di zaman Babel itu terjadi banyak menjadi 70 bahasa. Adonai Elohim lah yang membuat. Nah, Tuhannya Yahudi yang menciptakan. Adonai Elohim. Oke. Mana Catatan. Tuhannya Kristen, Yesus? Bisa diam. Jadi gini, Mana? cuma kamu kan udah disebut orang gurunda. Iya, makanya Pikir saya tanya mulut sama kamu kalian. jangan Coba. meriam bambu dan jangan kayak pantat ayam. Nggak bisa jawab. Loh, dengarkan ya. Nah, gini aja kok, itu. Biar saya jelasin bentar dikit. Ya, Kita tolong buka 1 Korintus 8 ayat 6 dulu. PowerPoint. Kita biar PowerPoint runutkan maju. dulu. Iya, biar dia tahu dulu runut ya. Ya. Kak Zuma, kita membahas dulu ilahi Yesus sebelum dia kita Ilahi. kenal dengan nama Saya Yesus. tanya dalilnya Yesus Sebentar, makanya menciptakan bahasa. fokus. Jadi gini. Jadi bahasa yang berbeda-beda itu Diciptakan oleh terjadi Yesus. di peristiwa Babel. Perhatikan ya, peristiwa Babel. Ini terjadi di kisaran 3000-an tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kamu tanya di mana Yesus? Yesus belum hadir sebagai manusia pada zaman Babel. Artinya? Tapi Yesus masih ada sebagai firman di dalam diri Allah. Artinya bukan Jadi Yesus yang mencipta. bahasa diciptakan oleh Adonai Elohim yang bagus. dia memiliki firman di dalam dirinya. Bagus. Dan pada masa Babel ini, Yesus adalah sebagai firman di dalam diri Adonai Elohim. Yesus sebagai firman. Ini logika historis. Sekarang kalau kamu menolak logika historis ini, coba tunjukkan kapan di dalam Quran bahasa itu diciptakan oleh Allahmu. Silakan. Ya, pada saat manusia itu ada, Adam sudah punya bahasa. Oke, Bahasa perbedaan itu bahasa lisan. itu kapan? Bahasa itu sejak ada manusia kemana-mana. Oke, silakan. Di mana? Intinya Oke. dijelaskan seluruh Oke. bahasa Allah yang menciptakan. Oke, Wa min sekarang ayati pertanyaannya khalqus gini. samawati Cuma- wal ardi wa ikhtilaful Oke, cuma- alsinatikum. Oke, sebentar. Wa alwanikum. Kasih waktu ya, biar saya kasih Dengar, cuma dengar dulu. Jangan kalau mau lari, Bom. Dengar dulu. Bom, tenang. Jangan ini. Bom. Di dalam Quran itu
kapan Allah menciptakan banyak bahasa? Di zaman Adam. Pada Adam itu masih saat 2 orang. manusia itu sudah datang. Oke. Hancur sudah kamu. Apanya yang hancur? Coba, Setiap di manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Setiap manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Di zaman kapan di dalam Quran bahasa itu menjadi banyak? Pada saat Tunjukkan manusia surat sudah apa? mulai banyak. Makanya Saat Al-Quran. manusia kapan? Mana surahnya? Surahnya mana? Makanya pada saat Allah Subhanahu wa Oke, taala surahnya mana? menerangkan, Surahnya dengarkan, mana? dengarkan, Surahnya mana, bro? dengarkan. Wa Saya ma tunjukkan arsalna dalam min Alkitab rasulin ya. illa bi lisani Dengar dulu, qaumi dengar. Di liyubayyina sini bukan lahum modal bibir. wa Saya peringatkan yudillullah satu. may yasha'u Dengar wa dulu, yahdi dengar may dulu. yasha' wa huwal aziz. Surah berapa? Surah berapa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan Jangan dengan sampai saya bahasa bilang saya kaumnya. turunkan kamu cuma. Kenapa nangis? Bukan. Mau Di mana di sini. surahnya? Ini kalau di dalam Alkitab. Ini Ibrahim Lihat. ayat 4. Allah mengutus seluruh nabi berdasarkan dengan bahasa kaumnya. Bentar Berarti dulu. bahasa sudah dicipta. Oke. Ini dalilnya udah jelas Di kok. dalam, oke, saya turunkan kamu sebentar ya. Kalau kamu nggak bisa diam, dengar. Aduh, dasar Dengarin. konten. Bahasa itu menjadi banyak. Itu pada peristiwa Babel. Di mana coba kamu tunjukkan kejadian berapa tuh? Kejadian Adapun berapa? seluruh Oke, bumi oke. satu bahasanya dan satu logatnya. Oke. Maka Kejadian. berangkatlah mereka ke Kejadian sebelah 11. timur dan 11 ayat kita baca. 7. Dan Oke. sebelumnya juga. Oke, perhatikan ya. Dan menjumpai tanah di Sinear. Perhatikan kan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dan ayatnya di mana nih? Yang pasti langsung ayat itu. Lucu, nggak ada. Berikan. Lihat ayat 6, ayat 6. Kejadian 11 ayat 9. 9 Oke, ayat 9, langsung ayat 9. Aduh, parah. Itulah sebabnya, perhatikan ya. Itulah sebabnya, ini kok kabur ya. Itulah sebabnya sampai sekarang ini nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikecaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka berserak. Diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke ya. Mana Disinilah tertulis bahasa itu diciptakan menjadi bahasa? banyak. Oke. Di Sekarang mana di di dalam situ Quran itu diterangkan surah berapa diciptakan? tadi? Di mana Silakan. tertulis diciptakan bahasa di situ? Coba. Dari ayat 7 Jul, lo kalau mau Ada Ayat pun 7. tidak ada. Baiklah kita mengecolokkan di Allahu sana Akbar. bahasa mereka sehingga Allahu mereka tidak Akbar. mengerti lagi Nggak bahasa ada. masing-masing. Nggak Ayat ada. 7. Hei, nggak ada. Ini Cuma lihat. ini Nggak ada di Alkitab situ. itu Apa? Alkitab Lihat, itu lihat. penuh dengan Baiklah kita sejarah. Marilah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Balal dalam bahasa. mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mana diciptakan bahasa? Perhatikan. Mana? Di sini Mana? bahasa mereka masing-masing. Iya, bahasa Tidak mereka mengerti. sudah ada. Mana Kenapa? Karena diciptakan? ada perbedaan. Balal Nah, dalam ini lihat, bahasa ayat Ibrani. 1 ya. Lihat. Lihat ini. Lanjut. Ayat 1 kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Itu ayat 1. Terus? Kemudian di ayat 7 Oh. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, bahasa masing-masing. Tadinya satu bahasa, sekarang menjadi tidak mengerti bahasa masing-masing. Mana diciptakan? Mana diciptakan seluruh bahasa? Sudah terjadi toh? Oke. Mana? Silakan. Mana? Di Quran itu surah berapa? Ayo Kan tadi berulang. saya sudah menjelaskan samamu. Di Sudah mana? menjelaskan. Bukan. Tuhan Tunjukkan. menciptakan. Sekarang kamu tunjukkan. Tuhan menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Kamu udah jelas tuh. Udah. Di mana? Udah jelas. Di mana? Perbedaan Minta izin bahasamu. sama saya dong, Ya. biar saya ngajar dia. Wahtilafu alsinatikum. Perbedaan bahasamu wa alwanikum dan warna kulitmu. Bang Zuma. Oke? Bang Zuma, mau diskusi sama Murtadin nggak, Bang Zuma? Siapapun, Murtadin, Paulus kau bangkitkan, Ya, suruh boleh. sini. Tolong di mention si Joseph itu. Luar biasa ini orangnya. Erben, nanti aku minta izin ya. Jadi Buat saudara-saudara tidak menghargai bom-bom ternyata. Bom-bom Oke. nggak ada Lu apa-apanya. aja nggak menghargai Muhammad kok. Jul, lu nggak menghargai Muhammad kok. Lu bilang Muhammad itu huruf. Zuma. Allahu Silakan Akbar. dari kita Masya lihat nih ya. Allah, Jadi Masya lihat Allah. kualitasnya si Zuma. Masya Silakan Allah. Joseph, kamu diskusi sama Zuma, silakan. Jadi Pak Bom Bom tidak dianggap di sini rupanya. Oh walah. Ayo silakan yang Gini, baru naik tolong surah berapa tadi, tunjukkan. Jum? Tolong tunjukkan di mana Surah Yesus berapa? menciptakan seluruh bahasa gitu. Joseph, di surah berapa Alhamdulillah itu bahasa saya di sudah Quran? menerangkan Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat Di 22. mana ayatnya? Wa min ayatihi Perbedaan itu khalqus ada. samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum kan gitu. Sejak kapan Jul perbedaan bahasa itu ada Jul? Nah, sekarang tugas kalian ada berapa Kristen di sini? 1 2 3 4 Sejak 5 kapan, Jul? Silakan Joseph. 7 Kristen. Coba tunjukkan tanya dulu. di mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Kan sudah Yahudi, kita jawab tadi. menunjukkan kitab Kejadian Iya, kamu 11 nggak tapi ada ternyata jawaban. tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tahun 4 sebelum Bang Zuma, Masehi. tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Qur'an tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail. Hanya Tidak dijelaskan. Yes. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Al-Mu'minun. Kita buka. Surah berapa Oke, itu, Bro? Al-Mu'minun? Saya katakan tidak dijelaskan, hanya saja Ayat Nabi berapa, Musa Bro? dan juga kaumnya itu Ayat berapa, diasingkan, Bro? diusingkan. Silakan.
Joseph Al-Mu'min berapa? berapa? Aku lupa. Ayat surat berapa? Sorry Aku lupa. Joseph. Al-Mu'min 36 Surah sampai 11 ayat 1 aja Pak Erben kalau bukan Pak Erben. Berarti Silakan Zulkifli Anda baca, menentang silakan. Tuhannya. Ya. Silakan Anda Surah baca. 11 ayat 1, surah 11 ayat 1 Zulkifli menentang Tuhannya. Silakan Anda baca. Surah 11 ayat 1. Enggak usah panik kemana-mana. Surah 11 ayat 1. Mana yang murtadin Enggak, lu tadi? yang panik Jul. Silakan. Lu yang panik Jul. Enggak apa-apa. Silakan. Surah 11. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun silakan. Surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Silakan, Sebentar, Joseph. silakan. Yang mengaku Kita gampangin dia murtadin, pelan-pelan. yang dijagokan Kita gampangin dia tadi pelan-pelan, Joseph, ya. itu, Sorry. silakan. Mana? Tolong buka surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Oke ya. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan ayat 1. Al-Kitabu Kenapa ke situ? Al-Mu'minun katanya tadi. Diam, Jul. Yang murtadin. Diam, Jul. Nangis. Diam, Jul. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben. Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu lo makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Oke. Mana yang murtadin tadi? Mana coba baca Al-Mu'minun coba. Jul, lo sama gue, Jul. Silakan. Mau gambarin lo pelan-pelan pakai kitab lo, Jul. Enggak usah terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan Ya, mayat. nanti sama saya terakhir ya. Jangan kau lari semua ya. Tidak akan lari saya datang sini Bapak kau hari ini. Puji Tuhan. Memang saya datang untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang ku datang ku cari kau. Terus kenapa izinkan yang lain? Kenapa bukan kita aja? Kenapa? Siapa ini channel Rumia siapa? Ada Rumia siapa? Itu Oke, silakan Pak Bom. Yang murtadin coba. Yang murtadin. Iya, Mana iya. suaramu? Yang murtadin. Iya. Ya, Joseph. Baca Al-Mu'minun. Gamparin pelan-pelan, Joseph. Gamparin pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun berapa, bro? Al-Mu'minun. Silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah baca. Fir'aun. Baca. Kamu murtadin kan? Baca. Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya. Dan berkatalah Fir'aun, Muhammad, baca Qurannya. Saya Jangan nggak mau terjemahan. baca Quran. Al-Quran yang kamu Kamu baca. harus baca Al-Quran. Kamu nggak tahu kalau Al-Quran Quran yang itu kamu dijelaskan baca. pembuangan babi. Kamu Murtadin nggak tahu odong-odong. Murtadin nggak tahu odong-odong. semua. Kau baca Al-Quran. Jangan terjemahan. Saya Terjemahan. nggak mau baca Quran. Baca Qurannya. Waqala Fir'aun ya hamanu. Mana ada wakala Fir'aun di situ di ayat 37. Ayat 36 dan 37. Mana wakala Fir'aun mana? Tunjukkan. Ayat 36 dan 37. Kau Coba. Kau sudah tua. Coba. Kau Al-Mu'minun. 19 tahun. Coba kamu baca. Mana wakala Fir'aun di ayat 67 36. Pak Petro bisa tunjukkan Qurannya, Pak Petro, biar lebih enak. Ada. Lihat di laptop. Murtadong. Ada loh. Nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Oh, bro, Joseph mau tampilin. Silakan. Tampilin, bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Coba perhatikan, bukan Al-Mu'min kali ini. Salah baca juga mungkin. Al-Mu'min kali. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat Saya baca 36. biar Tidak tahu di ayatmu ini ada waqala fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 37. Aduh. Aku pikir itu sama. Kamu laki-laki main tinggal Loh. Tadi kamu katakan. Kamu katakan Al-Mu'minun, ternyata Al-Mu'min. Kamu itu laki-laki. Aduh. Al-Mu'minun dan Al-Mu'min tidak bisa dipisah, tidak bisa dia tahu. Oke, silakan Bro Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-Mu'min katanya tadi. Kamu tanya dulu. Kamu tanya Al-Mu'min tadi yang mau atau apa? tanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Aduh, kasihan ini berbicara kepada hamba untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba kamu baca, Kamu baca dulu. Tafsir bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui. Kamu baca dulu. Kenapa bacanya dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas ayat 38. Nah, kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-Mu'min katanya. Ternyata Al-Mu'minun katanya. Udah jadi bahas itu dulu. Ada parah kamu ini. Aduh. Kamu laki-laki, katanya pemain silat. Ya lucu aja, lucu katanya murtadin. Cuma jangan model gitu. Katanya murtadin tadi kan. Kita dengarkan kan tadi dibilangnya. Ya, jadi kenapa larinya ke sana? Ya, jadi mau menang dengan mulut tanpa remeh. Sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Bang Zuma saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini dikatakan kamu bacakan dulu ayatnya. Sudah dibacakan. Ketika Fir'aun tadi. Bahasa Arabnya dong. Enggak usah. Kenapa? Katanya kau bahasa Al-Quran. Seorang murtadin itu seorang murtadin itu harus buktikan. Bu Jumaidah
Harus buktikan dong. Jangan kamu mengaku murtadin. La ilaha illa Yasu'al Masih Ibnillahil Wahid. Nah, diam ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita nggak inilah dia orang-orang kafir ini ngaku murtadin segala macam. Ngaku murtadin segala macam. Pak Petro biar dulu si Joseph. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya Umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas, Fir'aun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang bagi perbuatan yang buruk itu. Oke, baik. Berarti pada saat itu di zaman Fir'aun, Fir'aun ingin membangun sebuah bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada nggak? Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Zuma nggak ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. Nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak dia jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit. Oh, mana ada? Makanya ada piramida yang ada di sana di Mesir, nggak sampai ke langit, paham? Oke. Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya, dia pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Qur'an. Menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangun kan jelas ada bangunan. Bangunan Fir'aun kan ada. Nah sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Fir'aun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit itu tidak ada. Oh berarti memang di dalam Al-Quran itu seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti mana ada di dalam Al-Quran? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu katakan tadi? Nanti dulu. Sekarang mana buktikan di Al-Quran mana yang menjelaskan menara Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Fir'aun kepada Haman. Kan tidak dibangun. Menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan sampai ke langit. Arkeologis ditemukan sih sisa-sisa sampai ke langit. Oh, kalau sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Fir'aun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Terus katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ketujuh nggak ada maksudnya. Ya makanya aku bilang. Berarti ini sebenarnya menara Babel itu ada apa enggak? Yang dikatakan menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu. Ya menara yang tinggi bukan menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu. Allahu Akbar. Ini dengarkan. Ketika kemudian Fir'aun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ketujuh kan itu kan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma harus tahu. Mungkin pada saat itu bangunan yang paling tinggi ya dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen, oke. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan tadi Bang Zuma mengatakan. Iya, memang betul. Nah sekarang permasalahannya enggak. Temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Yesus menciptakan bahasa. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang Al-Quran Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Wahtilafu al-sinatikum. Oke, nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu kita harus uji. Kenapa jadi bentar dulu? Saya nggak boleh uji. Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun? Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi, kamu tahu apa? Makanya An-Nahl 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang membawa? Nah, sekarang ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa? Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Udah. Ilmu nggak sampai ke sana. Sudah belum ada anak bayi kursus bahasa, oke?
Tapi Paham kalau kamu? misalkan kita balik lagi diam, kepada diam, masalah diam, Adam, diam. Sekarang giliranmu diberikan membuktikan. kemampuan oleh Allah Sekarang untuk giliranmu memberikan membuktikan nama-nama kepada Yesus benda. Itu di menciptakan. surah Al-Baqarah ayat 31 itu bagaimana, Dengar, Bang? dengar, Bagaimana dengar. Adam bisa tahu? Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan dia yang menciptakan Nanti seluruh dulu bahasa. kita bahas. Gak usah Islam, nangis, Pak. gak usah nangis. Kenapa? Gak usah nangis. Kalau Gak usah saya bahas nangis. Islam tuh kenapa? Loh, gak usah nangis. Kamu kan murtadin. Kamu kan murtadin. Artinya kamu sudah paham agama yang Enggak, kamu sudah pergi. belum paham, Kamu Bapak. meninggalkan Saya Al-Quran ini demi harus menuju kembali kepada di kitab yang lebih benar. Zuma, Ayo, dong, nggak alatkan butuh, saya. nggak butuh, nggak butuh. Kamu Nggak murtadin butuh juga kenapa? belum tentu. Karena kalau Nah, kita sekarang kaji sekarang ilmu, tugasmu, sekarang bagaimana tugasmu, Adam bisa tahu, yakinkan Bang? saya, dengarkan. Sekarang yakinkan saya, Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Silakan. Itu tugas. Jumaidah dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Sudah dia mulutmu Jumaidah. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Anda tunjukkan data bahwa Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Ini Jumaidah berarti diam dong. Gantian. Kalau Iya. bertanya. Kan Tuhanku sudah buktikan dia menciptakan seluruh bahasa. Nah, Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan dia menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Silakan. belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke, baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke. Yang Sekarang mana? giliranmu buktikan Belum. Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi Karena saya tanya dulu. sebentar ya. Aku bertanya lagi. Dengar baik-baik. Murtadin Dengar baik-baik. jangan cuma bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Nggak apa-apa, kita uji aja Al-Qurannya. Kamu sudah Justru saya yang menguji kamu. Saya yang harus menguji kamu. Karena ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Jumaidah. Coba kamu buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Biar Pak Irwan bicara sekarang gantian. Joseph diam. Berarti Joseph diam. Joseph. Jumaidah diam. Suaramu Jumaidah. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan gimana sih? Oke ya. Silakan. Yang murtadin dong. Yang murtadin ngomong. Yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Boleh. Bible. Di Bible ada kebenaran. Boleh, Tunjukkan. Iya. Mana Yesus menciptakan seluruh bahasa. Boleh, saya? Silakan. Dikatakan Silakan. Kamu tunjukkan. Anak Maria menciptakan seluruh ketika Adam bahasa. menciptakan Suma Allah, diam, itu Adam ciptaan kadar pertama gurun. atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian Bang Zuma? Allahu Siapa yang Akbar. menciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Yes. Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan Ciptakan Adam. segala sesuatu termasuk Yesus. Oke. Berarti Oke. di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul. Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Paham Al-Quran benar. ketika Allah berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang Yes. pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Lain nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas. Karena dia adalah ciptaan. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Berarti dengarkan. Kamu status belajar. Dengar. Statusmu belajar. Oke? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Tanah adalah ciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Jangan gitu dulu, ini ada Jangan kau sebut. Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari, kamu yang lari jangan. Saya tidak akan lari, saya tidak diberi kesempatan di sini. Saya hargai Erben. Saya hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Berarti Adam, dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan. Wa 'allama. Kata allama di situ. Iya, betul. Wa 'allama itu artinya dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam diajarkan kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika Adam diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang Kenapa digunakan tidak Adam. diterangkan? Padahal di surah Ya, untuk ayat apa? pertama dikatakan Untuk apa? Al-Quran sebagai Untuk pengunci. apa? Untuk apa? Loh, Untuk bagaimana apa? mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, sekarang permasalahannya adalah Adam menggunakan bahasa apa ketika dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu. Kita nanti dulu. Sudah gantian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Kamu akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab.
Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, kamu? karena ketika kamu tadi yang mengatakan bahasa bahwa Arab, Adam. Al-Quran menjelaskan dengan perinci kepada kami. Perinci apanya? Wa Kamu min nggak tahu bahasa ayati apa yang khalqus digunakan samawati wal waqtilafu Bahasa apa yang digunakan oleh Adam? alsinatikum. Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam Bahasa Al-Quran apa, Zuma? jelas Jawab. sekali. Kalau bukan bahasa Arab, Al-Quran bahasa apa? menerangkan bahwa Allah mengutus Bahasa Nabi apa? Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Dah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai nabi. Allah mengutus Adam sebagai nabi, betul gak? Yes, benar. Kepada Karena kaumnya. karena dia menerima Adam pada wahyu. saat itu berbahasa Oke, apa? karena dia menerima wahyu. Diajarkan Allah Tapi dia apa? bukan rasul. Bedakan dulu Iya, nabi dan saya rasul, tahu. oke? Tahu. Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Adam, Yesus menciptakan kan nggak seluruh bisa. bahasa. Ketika menjelaskan menjelaskan segala sesuatu Murtadin, harus diuji. Murtadin, Adam kamu jangan hanya bisa Adam bertanya. menjelaskan Allah Murtadin, diajarkan oleh Allah semua pakai bahasa pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Jawab apa? Sekarang giliranmu satu Jawab pertanyaan Oke, ini aja kok susah. Joseph sudah belum? Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Oke, saya tahu Tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke. Silakan. Enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan, Bro, silakan. supaya diskusinya Silakan. berkelas. Jangan diskusi modal bibir. Ini sejarah ya. Ya, yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya bualan. Kamu bisa diam. Saya tahu kamu hanya bisa membual. Tengok aja, silakan. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih Dengar dulu Adam? ya. Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak, itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Jadi bukan dia yang pertanyaanmu, menciptakan, kamu bisa diam? Ya udah selesai, berarti bukan Yesus yang Gini, menciptakan. cuma ya. Anjing saya, kalau saya bilang diam, langsung diam. Oh, itu anjing. Oke, yang di makanya- gereja itu kan memang Yesus katakan Iya, sebagai guguk. makanya. Beda dengan saya. Saya Baru manusia, anjing Bung. saya itu juga. Gak bisa menerima kezaliman Kalau kalau lihat saya. pacar orang, Saya anjing saya bukan itu langsung guguk. diambil. Nah, Yesus mengatakan Iya. orang-orang di luar Yahudi Anjing yang saya itu tukang yang kawin, percaya cuma. kepada Yesus Iya. itu disebut guguk. Anjing saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Aduh, parah. Kau dengar ya? Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang Saya tanya, menciptakan? apakah Yesus menciptakan Ini bahasa? bahasa di dunia jadi banyak. Di dunia banyak. Itu pada peristiwa Udah, itu kan tadi sudah Sedangkan yang Yesus menciptakan itu bahasa lahir Tuhannya di tahun Yahudi. 4 sebelum Masehi. Nah, berarti bukan Yesus yang Jadi kalau menciptakan ditanya, bahasa. Udah. Kalau pertanyaannya gini, apakah Yesus yang menciptakan bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan baru lahir pencipta. tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu Jadi teman-teman. yang menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan bahasa. Dalam nama Yesus, mulut meriam bambu diam. Nah, selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Udah. Yesus di tahun ini, di zaman Babel, dia masih sebagai firman di dalam mana ada Yesus sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus bukan firman di situ, Erben. Oke. Dia sebagai firman. Kenapa? Bukan, kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan firman itu kekal di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum dunia dijadikan, itu bukan Yesus. Dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1. Ini Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1-3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? Sebagai ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Nah, kamu sendiri yang menjelaskan yang menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Yesus. Yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Yesus. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana, jangan tertawa. Masya Allah. Udah selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. Bentar. Okay. Jadi gini, makanya gini cuma. Kamu itu pertanyaan itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, bodoh? Ini Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Masehi. 1656 sebelum Masehi. Ada parah ini. Apakah Yesus lahir 4 sebelum Masehi katanya. Bukan Yesus, tetapi 400 tahun sebelum Maria. 400 tahun sebelum Maria diciptakan Yesus lahir. Kau kan mau diskusi, sopan lah. Lucu. Oke, 400 tahun. 400 tahun sebelum ibunya diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Udah selesai ya, Saudara Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Siapa bilang Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Gila. Itu tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi.
Oh, 4 Bukan sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh, Nah, sekarang sorry. Maaf. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. Tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ya Tuhan, kamu buta buruk juga. Berarti jelas. Begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Saya keliru. Saya dengar. Silakan ya. Jadi pertanyaan sekarang itu sangat tidak sesuai dengan historis ya. Jadi iya, udah. Berarti kita kasih kesimpulan. Kita simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta. Hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu donaturnya, bro. Oh, jadi Yesus itu jadi Bapak Yesus. Yesus itu firman Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, bro. Luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra. Mau kita buktikan? Satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di Oke. Saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun, Kak. Aduh. Oke. Saya turunkan ya. Kenapa? Karena untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam yang benar. Masa orang menghujat itu di dalam Quran, dengarkan ya Islam ya. Di dalam Quran, di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari roh suci. Bahkan di dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu, satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Iya, kami takut dia berdosa seperti Agustan mati. Iya, kami mengasihimu ya. Iya, oke ya, makanya, jadi beginilah gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Herbert. Bentar. Itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk kita. Jangan juga seperti siapa? Ahmad Dedat. Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah curhat lah. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya pertanggungjawabkan bahasa saya. Saya bertanggung jawab. Tanya dong ke saya, kenapa Bang Suma mengatakan Yesus manusia paling banyak dosanya? Mari kita buktikan. Oke, ini manusia PowerPoint suruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Oke ya? Oke, saya mulai. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam api neraka, di dalam kerajaan surga. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, menurut Yesus, apa hukumnya bagi orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil? Oke. Silakan. Udah ya. Jadi Yesus itu, menurut Yesus, adalah manusia yang menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Jadi menurut Yesus, Yesus adalah orang yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Oke? Silakan. Udah, hasil Google muda. Sekarang saya ingin membuktikan pengakuan saya. Manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia adalah Yesus. Udah, itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi bom. Hasil Google-mu itu percuma. Sudah kita bahas itu. Sekarang bahasan kedua. Saya mengatakan bahwasanya Yesus itu manusia. Udah ditinggal tadi, itu udah ditinggal.
Sekarang kamu Google baru lagi, kamu Google yang baru lagi. Saya mengatakan menurut Yesus. Lah kamu bahas apa, Bom? Bom itu sudah selesai, Bom. Si Murtadin tadi itu udah keok, Bom. Bom. Udah selesai itu, Bom. Itu sudah selesai, Bom. Udah selesai, Bom. Udah selesai itu. Udah selesai itu, Bom. Yang kamu bahas itu kitabnya orang Yahudi. Yang kamu bahas itu kitabnya Yahudi. Aduh. Yesus menciptakan seluruh bahasa mana? Itu pertanyaan saya tadi. Bom, itu pertanyaan saya. Ya, yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Oke, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa? Yang menciptakan Oke. Sekarang saya mau tanya, Bom. Sekarang saya bertanya, Bom. Siapa? Udah. Bom, sudah. Itu kamu bahas sejarah Yahudi itu sudah. Kamu nggak ada koin. Saya belum bertanya, Bom. Pertanyaannya, Musa di dalam Taurat membuat 10 mukjizat. Di dalam Quran disebutkan 9, yang dituliskan hanya 4. Pertanyaannya, salah. 5 lagi kemana? 10 tulah untuk Firaun dalam Alkitab. 10 tulah. Di dalam Al-Quran 4 tulah. Iya, 4 nah, tulah. sekarang Al-Quran 1 menjelaskan 1 4, satunya 9. Kan sudah aneh. Silakan. Yang betul yang mana? Yang jelaskan apa-apa saja yang 9 itu.
Silakan bro, monggo. Oke, jadi yang kamu maksud tulah dengan mukjizat itu berbeda, Bom. Kamu belajar beda antara kutub dengan mukjizat. Al-Quran menjelaskan fa'arsalna alaihim tufan wal jarad. Itu jelas. Wal kummal wad dafa dan wad dama ayatim muqad. Oke, boleh saya bantu bro ayat juga gimana di dalam Quran yang 5 mujizat? Sudah diam. Bukan, diam. Saya pun tadi tidak minta data. Silakan. Oke, dengarkan. Al-Quran menjelaskan dan kami kirimkan kepada mereka topan. Ini kejadiannya di Mesir, bukan dalam perjalanan ketika kejaran. Paham itu dulu. Ini yang terjadi kepada Fir'aun. Datanya di mana bro? Cuma data. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci? Sekarang ketika Al-Quran dikatakan terperinci, kenapa yang menjadi ukuran adalah kitab Kristen yang kamu ambil? Ya, gimana? Surah Al-Araf berapa? 133. Boleh Pak Bom tunjukkan Pak Bom surat Al-Araf 133 itu? Silakan. Oke, jadi bedakan antara mukjizat. Iya, sebentar. Bro Juma, sebentar. Kita baca dulu. Pak Bom bisa tunjukkan, Pak? Nah, diskusinya santai. Kalau di room saya kayak gitu. Surat Al-Araf surat berapa ya? Al-Araf 133. Surat berapa itu, Bro Kiamat? Surat 7 ya, 133. Oke, 133. Kita baca dulu ya. Kita mau kira pendeta nggak usah belajar Al-Quran dan hadis. Saya belum tanya hadis ya. Mujizat aja kamu nggak bisa pisahkan dengan tenang. Pendeta sudah belajar Al-Quran dan hadis. Tenang. Ini. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Hah? Sejak kapan ada banjir? Belalang, kutu. Sebentar seorang. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Waduh. Belalang, iya. Kutu. Aduh. Kutu di mana, bro? Kata, iya. Dan darah. Ini berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci, akan tetapi mereka akan menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Iya, ini kan 4 cuma. 4 aja. 6 atau 5 lagi di mana, Bro Jum? Oke, dengarkan dulu. Anda menelisik kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran menggunakan data kitabmu. Kan itu poinnya kan? Kamu ingin lalu? Bukan. Tadi di dalam ayat Quran yang ditunjukkan Bom katanya ada 9 mujizat. Ya mujizat dengan tulah itu beda. Terserah, terserah. Mau mujizat, mau tulah terserah. Allahu Akbar. Oke, sekarang tulah atau mujizat pun itu terserah. Yang 9 itu apa aja? Tidak diterangkan kan di data itu? Oh, berarti surat katanya dijelaskan tadi. Apanya yang dijelaskan? Di surat 12. Nih surat 12 ini. Oke, coba surat 12. Ya. Surat 12 ntar kita baca nih. Ntar ya. Nih. Sungguh pada kisah mereka, berarti kisah tentang Nabi Musa, benar-benar terdapat pelajaran. Ini perhatikan ini, pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Berarti untuk orang berakal sehat. Ini kan firman Allah, saya setuju. Ya, terus apa masalahnya? Firman Allah untuk orang berakal sehat nih. Iya, apa masalahnya? Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, terus apa masalahnya? Melainkan, melainkan merupakan pembenar. Ingat, pembenar. Di dalam kitab Taurat ada 10 tulah. Kenapa di Al-Quran tadi surat Al-Araf yang kamu jadikan sandaran itu Taurat yang mana? Loh, sekarang kau punya Taurat yang asli mana? Mereka udah lari. Bukan Taurat yang Kamu mengukur kitab sucinya umat Islam dengan kitab Kita diskusi santai aja. Gini Bro Jum, di dalam naskah gulungan Laut Mati itu setelah diteliti isinya sama dengan kitab Taurat yang digunakan oleh Septuaginta. Dan di situ sepakat mengatakan 10 tulah. Sekarang bagaimana dengan Quran, Bro? Kok bisa 9? Yang 9 itu apa saja? Kalau 5 tadi sudah kau sebutkan, kita hargai. Yang 5 lagi mana? Oke, yang kamu jadikan, dengarkan. Kamu itu sempurna, Bro. Oke, yang kamu jadikan tolak ukur adalah kitabmu kan? Kepada Al-Quran. Quranmu sendiri mengatakan 9. Ya, betul. Kitab saya mengatakan 9 mujizat kan? Nah, kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih Al-Quran dengan kitab yang kamu punya? Kenapa? Kamu yakin? Kamu yakin kitab itu yang diajarkan Musa? Kitab mereka maksudnya apa itu? Kitab yang datang kepada para nabi. Oke, kitab apa? Sekarang kitabmu itu datang kepada siapa? Kitab kamu itu. Saya tanya dulu, yang kamu pegang untuk menilai Al-Quran itu kitabnya siapa? Manuskrip gulungan yang ditulis dalam manuskrip apa? Manuskrip apa? Kamu tunjukkan data akurat dari Nabi Musa, coba. Oh, berarti ceritanya dibuat-buat ini. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahan yang gak jelas. Berarti kamu kurang beriman. Berimanlah kepada Al-Quran, Suma.
kamu menilai Al-Quran dengan kitab Nanti itu. yang nggak bisa jawab ya, kasihan. Bukan nggak bisa jawab. Al-Quran Ya mengatakan ya silakan. Alkitab 10 tulah ada talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Al-Quran mengatakan itu. Oke, apa? Bro Duran. Aduh, Suma kau cari Quran. Kamu lucu. Kamu menilai Al-Quran. Dengarkan. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahanmu. Pak Bom. Loh, bukan terjemahan. Lalu apa? Bukan terjemahan. Apa? Bentar dulu Pak Bom. Coba tunjukkan dulu Quran yang mengatakan bahwa Quran itu diberikan secara detail dan teliti. Surah berapa Pak Duran? Surah 11 ayat 1. Surat 11 ayat 1 Oke, nih ada hadis surah 11 ayat 1 itu. Sebentar. Kenapa? Surat 11 sebentar. Surat Hud sudah Pak Pendeta sudah belajar dari kiamat. Kamu menilai Al-Quran dengan bukumu itu, buku yang gak jelas dari mana? Dibacakan dulu. Coba bacakan dulu. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dan dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah itu silakan Pak Ben. Udah ya. Oke, pertanyaannya bro, sesuai dengan data Quranmu itu kan teliti dan lengkap. Yang 9 yang disebutkan di kitabmu itu yang mana bro? Di mana saja? Dengarkan. Mau tahu? Dengarkan. Oke, silakan. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab kamu. Kan lucu. Di Quranmu dikatakan 9. Dengarkan. Yang Al-Quran mengatakan kitabu uhkimat ayatuhu thumma fussilat. 5, tapi di situ 4. Hakimin Gimana lagi khabir. di mana bro? Iya, justru harusnya Alkitab ini jelasin. Al-Quran katanya penyempurna. Ayat, dengarkan. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi, terpelihara dari kekeliruan. Nggak jelas. Kemudian kandungannya dijelaskan secara terperinci. Ada yang mengenai tauhid. Dengarkan. Yang terinci di situ diterangkan tentang tauhid, tentang hukum, tentang akhlak. Di dalam Al-Quran itu kan 4. Yang di sini ada 9, termasuk 9. Yang 9 ini mana saja? Pertanyaan saya yang kedua. Itu yang mujizat kan ini. Nah, 9 ini apa saja? Oke, silakan. Coba. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana? Loh, oh tidak tahu. Berarti saya jadi ustadz lagi nih. Iya, di mana? Saya jadi ustadz. Di mana? Di surah apa? Ayat berapa? Oke, silakan ditunjukkan Pak Bom, silakan. Surah apa? Tenang. Iya, sabar dong. 1 Pak Bom, saya baca Surat 27. Enggak ya, ini surat Al-Quran 27. Udah. Dengarkan Bro Duran mau kasih. Ini surat An-Amal ayat 12 kita buka. Nih, hasilnya ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Terus ia akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bukan karena cacat. Nah, kedua mujizat ini termasuk dalam 9 macam mujizat yang akan diterangkan di situ 9 mana? Yang mana? Innahum kanu qauma fasiqin. Buka Quran. Mana? Oh, Quran lo gimana? Mana dikatakan 9 situ? Coba tunjukkan. Dari kata apa? Oh, ini tulisan 9 gimana sih? Yang mana? Mana di dalam Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Ayat 12 mana mengatakan 9? Udah, ini sampah udah kalah. Mana? Hancur. Selesai kau semua. Kau sudah menjadi tameng. Apa 9? Apa itu? Rupanya Suma nggak bisa belajar bahasa Arab ini. Artinya aja kau sudah salah. Hancur kau Suma. Innahum kanu qauma fasiqin. Mana 9 itu mana? Yang mana 9? Apa? 9 ini. Apa itu 9? Apa itu 9? Dijelaskan apa itu? Apa itu 9? Hancur kau para rubuh. Wa adkhilu yadaka fi Pak Bom. jaibika. Mana 9 situ? Mana 9? Bentar. Pak Bom, kita pakai Google Translate aja Pak Bom. Dapat. Silakan. Oke. Surah berapa tadi Pak Bom? Oke, Bro Duran, lanjut Bro Duran. Iya, itu sebenarnya banyak banget. Surah 27 ayat 12. Disebutkan nggak di situ 9 mujizatnya? Justru itu yang kita tanya. Dikatakan ada 9, tapi apa itu yang kita tanya? Yang kita tanya justru yang 9 yang disebutkan itu apa? Kan kitab Quran saya kira Anda mengatakan ada 9 mujizat di situ, ada 9 tulah. Nggak ada kan? 9 itu tisri. Ini ada kata tisri di situ. Ya tahu. Mujizatnya nggak disebutkan kan di sana kan? Ya udah, itu yang kita tanya. Di Al-Quran mengatakan mujizat itu. Loh, berarti kau nggak dengar pertanyaan Juma, makanya bibir kau lebih cerdas dari telingamu. Juma, saya sudah translate ini. Dan masukkanlah. Ini kata 9 ada ini. 9. Iya. Karena tahu. Kalau yang Anda maksud itu, dengarkan. Kalau yang Anda maksud ini kata 9 ini apa aja? Hari ini Suma hancur. Coba, yang 9 mujizat yang detail dan teliti di dalam Quran itu apa aja, Bro? Iya. Kalau di dalam tafsir ya, di dalam tafsir itu dijelaskan. Yang pertama itu lebih pandai daripada Allah, luar biasa. Nah, itu dia. Masa ulama lebih cerdas daripada sesama. Kan tidak dijelaskan di sini, Bu. Kan tidak dijelaskan.
Kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Tetapi kedua mukjizat ini, termasuk 9 buah mukjizat. Kutunya lari, kutunya cari koin. Yang pertama adalah tangan, yang kedua tongkat, yang kedua paceklik yang panjang, yang ketiga kekurangan kutu hancur, belelang, kemudian kutu kata, lalu kemudian darah. Kutunya semua hancur. Hari ini hancur dengan Pak Bobo. Kutunya mati. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah sebutkan. Qurannya yang nggak ada. 9 itu saya sudah jelaskan. Sapi ekor. Sumpah, kau jadikan tabel aku tunggu sebentar kau nonton. Aku tunggu kau di YouTube Sumpah. Saya sudah menyebutkan 9. Saya sudah menyebutkan 9 itu. Biarkan aku Parben, izinkan aku Parben. Ini teman-teman Fesolat Tabel ada nonton. Parben, aku minta izin hari ini aku akan hancur dia Parben. Sapukan dia, Pak Kiamat minta izin ya teman-teman. Biarkan aku bicara. Hancur kau semua, hancur kau semua. Saya tanyakan kau kira hamba Tuhan tidak bisa belajar Al-Quran. Saya akan mencari kebenaran, saya juga belajar Al-Quran maupun hadis. Dan saya tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, makanya saya ingin belajar. Wajar kalau saya ingin belajar semua. Tapi hari ini kau nggak bisa menjawab. Rupanya kau hanya mencari koin. Kau hanya mencari koin, bukan mencari kebenaran semua. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. 9 tidak, kau tidak menjelaskan. Tidak ada. Katakan itu tadi tidak dijelaskan langsung di ayatnya. Tetapi sekarang satu tafsirnya mujizat baru itu apa? dijelaskan. Sekarang satu mujizat apa? Satu mujizat apa? Satu mujizat apa dari 9 itu kan? Satu kan masalah pasukan tangan. Sekarang dapat apa? Silakan. Pertama tangan, kemudian tongkat, kemudian paceklik yang panjang, kemudian kekurangan makanan buah-buahan, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian kata, kemudian darah. Tadi saya bilang kutu. Tadi saya bilang patulan berbeda mujizat. Jelas sudah kembali. Hari ini aku dengarkan 9 di antaranya itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dari antara 9 juga itu ada kepada mereka Bani Israel yang ada di Mesir Firaun. Puas aku. Kutu. Hancur dia. Sebentar, tenang. Anda menilai Al-Quran dengan kitab Anda terjemahan yang santai aja. Kan parah. Satu-satu Pak Herbert, hitung satu-satu apa yang mujizat yang dikasih. Oke, kita hitung satu-satu ini ya Bro Jum. Dari jumlahnya. Tongkat dan tangan Nabi Musa 1, berkurangnya hasil tanaman 2, kemudian banjir 3, berapa kata hitung dulu? Belalang 4, kutu 5, katak 6, darah 7. 2 lagi di mana Jum? Terus kenapa Anda menjadikan dasar pijakan adalah kitab Anda? Loh, kenapa? Bukan di dalam kitabmu sendiri dikatakan 9 tadi. Iya, memang di kitabmu begitu. Terus di kitabmu 10. Di kitabmu 10. Bukan. Saya ulangi. Terus kenapa? Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Dengarkan. Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Kami menghakimi Quran, ajarannya menyesatkan. Gini. Sekarang yang menjadi tolak ukuran kebenarannya apa? Bisa diam enggak? Saya tanya. Al-Quranku mengatakan 9. Gitu. Oke, sebentar. Di dalam Quran dikatakan 9. Tetapi yang 9 ini tidak ada dijelaskan di Quran. Ada dijelaskan di tafsir. Tapi di tafsir pun itu hanya ada 7. Pertanyaannya adalah, para penafsir ini mereka tahu dari mana? Kan begitu Jum. Yang menafsirkan itu dari mana mereka tahu? Harusnya Allah lebih tahu daripada para penafsir. Jadi yang kita tanya sekarang, kalau di dalam Quranmu disebutkan 9, kemudian di dalam tafsir diartikan 7, masih kurang. Yang menjadi tolak ukur kebenaran antara Al-Quran dan kitab terjemahanmu itu apa? Dari mana para penafsir ini tahu? Apakah para penafsir lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu Bro Jum. Silakan Bro Jum. Oke, baik. Saya terangkan kepadamu ya. Bahwasanya ketika dengarkan saya. Nggak bisa. Buka data. Dulu. Ketika Al-Quran mengatakan ada 9 buah mukjizat, oke? Terus kitabmu yang terjemahan mengatakan 10 tulah. Sekarang tolak ukurmu untuk membenarkan kitab dan Quran salah itu apa? Tolak ukurnya dari kitab Anda sendiri, Ju. Kitabmu sendiri 9 dikatakan. Iya, 9 menurut Al-Quran. Terjemahan kitabmu, kitabnya agama lain yang kamu ambil adalah 10. Nah, sekarang yang menjadi tolak ukur yang benar yang mana? 9 dan 10 yang mana yang benar? Kita hanya bertanya yang mana yang menjadi tolak ukur Anda? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda? Yang benar itu adalah 10. Saya tanya. Apa yang menjadi tolak ukur? Teman-teman, ketahuan Suma tidak paham Al-Quran. Masa pendeta yang belajar Al-Quran? Masa seorang pendeta yang belajar Suma nggak bisa jawab? Suma, ahli Al-Quran kan ada ustaz. Saya bertanya. Al-Quran saya mengatakan 9.
terjemahan kitab agama lain yang kamu gunakan 10. Sekarang apa tolak ukurnya Anda mengatakan yang 10 itu benar? Ya udah yang 9 apa aja. Sekarang saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar? Jawab. Yang 9 apa aja? Yang 9 apa aja? Saya tanya apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar dari yang 9? Jawab. Yang tolak ukurnya Anda sendiri. Kita ada sendiri yang 9. Iya, kitab saya mengatakan 9. Kitab yang Anda gunakan 10. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda benar? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda menjadi benar? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan, kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Kitab palsu. Sekarang jawab yang 9 apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda betul yang mengatakan 10? sendiri kok yang kita tanya. Oke, hubungan Quran lagi kami juga. Nangis. Yang 9 jawab. Yang 9 Allahu Akbar. Kamu hancur di sini, Jum. Sekarang pertanyaan saya, di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya mengatakan 9 mujizat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa terjemahan yang kamu pakai itu lebih benar dari Al-Quran? Apa yang menjadi tolak ukur? Yang kita tanya itu teman-teman, di dalam Quran dikatakan ada 9. Apa yang menjadi tolak ukur? Tetapi di dalam apa yang menjadi tolak ukur? Ditemukan hanya 4. Tetapi kata si Juma adalah di dalam tafsir ada ketika kita hitung di dalam 1/7. Sementara di dalam surat Hud ayat 1 dikatakan bahwa mau 7, mau 3, mau 1, mau tidak ada. Sekarang permasalahannya adalah dengarkan. Sekarang permasalahannya adalah mana yang menjadi tolak ukur? Mana yang menjadi tolak ukur? Cuma nulis 7. Iya. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kok bisa tahu? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Antara Quran cuma tahu 4. Berarti penafsir lebih cerdas daripada yang memberikan. Mau 3, mau 2, mau 1, mau 7. Yang kita tanya itu kan detail dan teliti. Nah sekarang coba kamu tunjukkan apa yang menjadi tolak ukur. Dalam Quran. Bilang di dalam tafsir. Mana yang menjadi tolak ukurnya mana? Yang lain itu di mana, Bro Jum? Mana? Oke, silakan Bro Jum. Mana yang menjadi tolak ukur? Coba. Yang menjadi tolak ukur. Al-Quran sendiri mengatakan 9. Iya, Al-Quran mengatakan 9. Oke, kamu mengatakan 7. Kamu mengatakan bahwa dirimu 10. Kitabmu 10. Nah sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar kebenaran yang kamu punya dengan mengatakan Al-Quran salah? Yang 9 itu apa aja, Miriam? Nangis dia. Nangis dia. Nangis justru senang. Nangis. Coba kau buktikan apa yang menjadi tolak ukur. Mengatakan ada 9. Tetapi Allahmu hanya menerangkan 4. Kemudian di dalam tafsirmu menerangkan 7. Penafsir lebih cerdas daripada Allahmu. Itu pun tidak bisa menjelaskan 9. Sekarang Juma, di mana yang 2 lagi? Al-Quran, bro, dengarkan. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci tentang 9 tadi. Oke, nah, dengarkan. Tunjukkan dulu, bro, kiamat. Surat Qurannya, bro. Tunjukkan dulu. Surat Al-Quran itu, bro. Kau bilang dia menjelaskan secara terperinci. Al-Quran yang dirincikan Al-Quran itu bukan yang itu yang Anda maksud, Bung. Dengarkan, yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Tunjukkan dulu berkiamat biar dilihat para penonton 2.200 yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Biar dia dapat koin 1 juta. Enggak masalah, bro. 1 jiwa lebih mahal daripada koinnya. Nangis. Coba tunjukkan dulu berkiamat. Tunjukkan. Nggak bisa menjawab, bukan Juma. Ini si Juma ini. Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan 9 daripada data yang Anda inginkan itu. Dia tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Lalu kemudian Anda menilai Al-Quran menggunakan kitab kalian. Nah sekarang apa yang menjadi dasar? Al-Quran pakai kitab kalian. Al-Quran saya mengatakan 9. Oke, Al-Quran saya mengatakan 9. Nah sekarang ketika dikatakan di kitabmu 10, apa yang menjadi dasar pijakan bahwa kitab itu lebih benar? Apa? Coba. Sementara di dalam tafsir ada 7. Bisa kalian. Bagaimana dengan surat Hud ayat 1 yang mengatakan Quran diberikan secara terperinci? Juma jelaskan. Dia sudah mengakui Pak Erben, katanya tidak terperinci Qurannya. Dia sudah terperinci. Ini surat 1 itu. Dengarkan. Anda membawa data Al-Quran tadi. Dengarkan. Tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak-anak bangsa lihat mikrofon Juma ya. Mantap Juma, mantap. Bagus. Saya boleh bicara. Bukan yang saya katakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surah An-Naml ayat 12 mengada diterangkan terperinci. Dengarkan. An-Naml ayat 12 dia mengatakan ada 9 mujizat. Memang ada di
di Jika sini. kau katakan Quran tidak Teman-teman terperinci, Islam kau di jelaskan. An-Naml ayat 12, Kamu jelaskan. An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat. Memang dijelaskan secara Quran itu terperinci. diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan secara terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-temannya. Dia menentang Memang ada Quran, dijelaskan. bro. Katanya Quran tidak terperinci loh bro sama si Juma. Dasar Iya. Paulus, dasar Paulus. Tenang ya, Dasar si Juma Paulus. mengatakan Yang saya Quran katakan tidak ya. terperinci di An-Naml ayat 12 dan Juma. kamu bawa. Jelas. Kamu kan Oke. minta Artinya mana tidak di dalam Silakan, Al-Quran, Juma, terima kasih, mana di Juma. dalam Thank you. ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mukjizat. terima kasih sama Memang nggak Juma ya. dijelaskan di situ. Memang ada? Ada dijelaskan. Akui bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. Luar biasa. Bagus, An-Naml Pak. ayat 12, Kami An-Naml ayat 12 tidak Juma ya. dijelaskan di sana Udah kau bahwasanya bilang di situ Muhammad adalah diterangkan. Allah, sekarang kau bilang Quran Ayo. tidak terperinci, nggak lengkap. An-Naml ayat 12 Tanpa- emang ada dirincikan 9 mukjizat itu ada. Para Loh, Juma ini. Jadi yang mana bro? Oke, sudah ya. Yang Oke ya. 9 itu oke silakan. Oke, Nggak apa-apa. giliran saya sekarang. Muslim Giliran saya ya. sekarang bertanya Ini kepada penista nih, saudara-saudara. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa Oke, yang silakan. menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam Manusianya iman berawal Kristen, dari Bunda manusia Maria. Yesus itu tidak diciptakan, tetapi Loh, firman yang inkarnasi menjadi Tadi katanya manusia. Yesus Gitu itu ya. daripadanya segala sesuatu diciptakan. Loh, Pertanyaannya, dia yang menciptakan siapa firman. yang menciptakan Firman. anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Yesus nggak diciptakan. Hah? Jadi Iya, Yesus nggak diciptakan. anak Maria itu Oke, tidak coba diciptakan? Kita baca Nah, dulu cuma ya bro. muter gitu doang. Yang saya tanya. Coba. Bentar, dengar. Kita baca ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam Benar, kitab ya. saudara, dengarkan. Di dalam Nggak kitab ada, saudara nggak ada. dikatakan Oke, bahwasanya kamu bertanya, bro. dari dia segala sesuatu diciptakan. Oke, gini, Pertanyaan segala saya, sesuatu diciptakan. siapa Atom yang itu diciptakan. menciptakan Alam itu diciptakan tubuh atau tidak? Yesus Nggak, yang terus saya disunat ini. Itu pada diciptakan. hari Oke, ke-8? perhatikan ya Siapa? teman-teman. Siapa? Ini. Kita akan jawab ini. Tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia. Segala sesuatu Tanpa firman, dijadikan oleh firman. tidak ada Oke. satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang pertanyaannya, Jadi di dalam iman siapa yang Kristen, menjadikan? firman itulah yang Oke. menciptakan. Ben, pertanyaannya siapa Dengar yang dulu, menciptakan oke. tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Oke. Ben? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya. Yohanes pasal 1, firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14, firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Menjadi. Firman menjadi. itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, ya firman itu Sampai kan 7 Pak RB. transenden. Filipi Firman itu 2 transenden ayat 6 sampai ilahi. 7 Pak RB. Firman yang transenden itu menjadi Transenden. manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi Dia manusia, menjadi betul? manusia. Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia betul. Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi, yang tadinya menjadi bukan manusia, yang tadinya bukan manusia, Saran, menjadi Oke, manusia. udah. Berarti sesuatu yang tadinya bukan, menjadi Oke, manusia. kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya, Bro Kiamat? Boleh saya jawab Pak Eben? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ke-3 ayat terakhir. Oke, Bentar, jangan di situ dulu. 58 Pak Erben. Yohanes. Nggak, jangan di situ dulu Pak, jangan di situ dulu. Ya, mana? Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3, sebentar teman-teman. Roma 1 ayat 3 jelas. Boleh Pak dibantu dibukakan? Atau saya buka kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh supaya Bro tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini room belajar Alkitab ya? Iya, betul. Ya, ini belajar. Oh, baik. Gak apa-apa. Iya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah ya, jadi Al-Masih itu memang haruslah manusia sejati, tetapi Al-Masih juga adalah pewahyuan dari Allah yang sejati. Di tempat kamu pewahyuan kan firman menjadi kar'a, bacaan, buku. Kalau di tempat kami firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Quranmu, kalam nafsimu berubah jadi kalam nafsi, tidak. Ya, bahasa aja. Kalam nafsian Quranmu masih ada. Sama halnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu tidak bercampur dengan keilahiannya. Nah, berarti dia ciptaan. Nah, sebentar ya. Kamu kan ingin framing. Loh, kami bisa mengatakan hal yang lebih jelas. Ibrani 2 ayat 18. Bentar, sabar bro. Ini waktunya Kristen bro. Sabar. Kamu tuh salah room. Kamu harusnya debat dengan bidat oneness yang mengalahkan kemanusiaan. Kalau kami tidak. Ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Nah, Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sudah dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini
kodrat dia yang sejati, yaitu firman, yaitu Allah yang membawa makanya banyak orang kepada kemuliaan, siapa yang juga menyempurnakan Yesus yang membimbing mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya saya tanya, diam dulu, sudah pasti suaramu saya tenggelamkan. Ini mikrofon 20 juta. Aduh, diam. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Menciptakan Yesus. Ini mikrofon 20 juta, kau diam dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kencangin lagi suaramu, bro. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Karena Bapa itu tidak memiliki ini orang ya. Oke ya. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Cek ya. Kita akan tenggelamkan suara Zuma. Jadi terima kasih. Ketika Zuma berkata menanyakan tentang kemanusiaan Yesus, maka kita bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, sekarang sama halnya di dalam Islam, firman menjadi buku yaitu Quran. Siapa yang menciptakan? Maka kekristenan mampu menjelaskan firman menjadi manusia. Teman-teman, kalam nafsi dari Yesus tidak berubah. Yang kita tanya itu adalah siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadi. Nih, kamu mau debat nggak sih kamu? Kalau mau debat itu, pertanyaannya siapa yang menjadikan Yesus? Ini saya jawab. Sabar, penginjil diam aja, penginjil. Sabar. Mana jawabanmu? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Itu pertanyaannya. Ini kamu mau debat nggak, bro? Kamu kenapa saya tanya jawaban? Oke, dengar dulu. Yang menjadikan, siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Oke ya. Cuma takut. Oke, Roma 1 ayat 3 jelas ya. Jadi menurut daging diperanakan dari Daud. Namanya manusia yang dijadikan adalah Adam. Yang secara daging diperanakan dari Daud, anak Maria. Ya, tetapi Yesus tidak. Nah, ini orang susah kalau mau dijawab begini. Yang menjadikan keturunan Daud itu siapa? Pasti ada yang manusia termasuk Muhammad itu diperanakan, bro. Makanya aku tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ada nggak manusia yang lahir dari pohon kelapa? Makanya saya tanya siapa yang menciptakan. Aneh ini orang. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Sabar, ini masalahnya di tempat kalian. Almasi itu artinya pengusap. Lari kemana-mana. Yang sabar, makanya jangan khawatir. Gak usah kamu mendongeng. Saya tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Nggak ada tubuh Yesus diciptakan. Lalu dari mana? Dari mana seluruh manusia secara daging segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada penciptaan. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu mana coba tunjukkan. Oh, berarti Zuma ingin mengatakan Quran itu makhluk diciptakan. Mana buktikan siapa yang menciptakan Yesus? Berarti Zuma ini adalah bidah Mu'tazilah yang sudah dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 90% Muslim di Indonesia adalah Sunni dan lebih dari 80% adalah Asy'ariyah. Mulai nangis, mulai kemana-mana. Kalau Zuma mengatakan Quran ciptaan, siapa yang menciptakan? Artinya dia adalah pengikut Mu'tazilah. Terima kasih, Zuma mengaku secara tidak langsung dia bidat Mu'tazilah. Siapa yang menciptakan tubuh? Heran, ini saya yakin Zuma tidak paham ilmu kalam. Yesus. Sekarang saya tanya coba, mazhab akidahmu apa? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Atau Maturidiyah? Nggak bisa jawab. Jangan-jangan kau Syiah. Jangan-jangan Syiah kau. Bro, siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Siapa? Dia kan bingung. Enggak, dia kan bingung nih. Dia pertanyaannya. Ya. Kita lihat Bapak itu bukan manusia, tiba-tiba ada manusia. Berarti sesuatu yang dijadikan. Pertanyaannya siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Tubuh Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi firman, maksudnya gimana? Maksudnya inkarnasi firman gimana? Oke, ini saya naik. Coba tangkan, bagaimana? Inkarnasi itu maksudnya apa? apa? Belajar ilmu kalam ya. Ya, silakan. Belajar ini. Silakan. Baik. Oke, saya dikasih waktu berapa menit? Oke, kau gini aja. Silakan. Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Silakan. Artinya buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Sebentar. Oke, cek. Buktikan kalau Yesus. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Diam dulu, cuma diam. Oke, siap. Kamu Ustadz mulutnya comberan, diam dulu. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Bang Zuma, santai Bang Zuma. Saya santai, mereka aja jelasin. Dalilnya saya minta. Yesus bukan manusia mana? Diam dulu, makanya mulutmu diem. Ya, dengerin. Jangan jualan obat. Comberan mulutmu. Tenang dulu. Makanya jangan jualan obat. Bukan. Gini. Makanya gini juga. Kalau kamu sudah bertanya, izinkan orang menjelaskan sama kayak kami tadi. Itu tidak kena terhadap pertanyaan saya, saudara Erben. Yang saya tanya, buktikan Yesus bukan manusia. Iblis itu memang Ibnu Majah 37. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, selama itu juga Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan ciptaan. Biarkan Jatin yang jawab. Silakan. Diam, makanya lu diam. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Coba. Ibnu Majah itu surat apa? Jatin yang akan menjelaskan. Pak Erben
bukain saya. Ibnu Majah 3771. Oh hadis. Enggak, biarin dulu, biar dia nggak ngoceh-ngoceh dulu. Sunan Ibnu Majah 3771. Buktikan kepada saya, buktikan Jul, lo buktiin pada gue nih. Teman-teman muslim nggak usah kirim koin. Teman muslim nggak usah kirim koin. Thank you. Niat kalian thank you. Nggak usah kirim gift. Sunan Ibnu Majah. Masih banyak. Niatkan aja itu udah dapat pahala. Tolong gedein saya. Sekarang coba tunjukkan ke saya Yesus bukan manusia. Kok lama kali sih? Diskusi santai. Iya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Saya buktikan dia dijawab kok bisik mulu sih. Berapa bro Duran? Gimana sih kuping? Ini kita mau buktikan, tenang dong bro. Ibnu Majah nomor berapa? Bisa bilillah, nggak usah sayang. 331 tadi ya? Bro Duran, Ibnu Majah berapa? Pertanyaan saya tentang Yesus kok larinya ke sini. Diam. Buktikan Yesus bukan manusia. Oke. Penyembah manusia ini. Iblis. Aku Ustaz Iblis. Udah pengen TikTok dia biar saya mute aja. Silakan Bro Duran, aku mau sampaikan. Kenapa dia jadi manusia, Bijo? Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Bukan pertanyaan saya. Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Itu memang kami mengaku Yesus manusia dari mana sih lu? Berarti dia ciptaan. Manusia Yesus itu inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan karena dia manusia. Inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan. Kalau dia manusia berarti dia ciptaan. Kita ngomong firman menjadi manusia. Ya memang dalam segala hal disamakan dengan manusia yang lain. Berarti Yesus ciptaan. Makanya kamu boleh mengatakan itu tapi jangan. Kolose 1 nomor 16 karena di dalam diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Oke. Gimana? Al-Quran masih juga berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan kan? Itu ciptaan enggak, Bro? Berarti Anda sudah akui kemanusiaannya berawal cuma. Berarti dia ciptaan. Quran itu ciptaan apa enggak? Buku Al-Quran kertas dan tinta jelas ciptaan. Oke, coba. Berarti Anda sudah mengakui tubuh Yesus itu ciptaan. Berarti Anda sudah akui bahwa Yesus itu manusia. Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui. Suara kalian tenggelam semua sama Zuma. Bahwasanya tubuh manusia Yesus itu ciptaan. Udah puyeng nih. Oke ya. Suara saya jelas nggak Pak Erban? Jelas banget. Anda sudah akui Yesus Oke, baik. Lanjut. Ya ini data yang dibawa oleh Duran mengaku Ibnu Majah 3771 bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan bermuka seperti seorang bermuka pucat. Artinya kita nggak akan bahas Islam dulu bro, kita akan bahas Kristen. Tetapi kamu harus tahu ternyata ada di dalam Islamologi, yaitu di dalam hadis ini, ternyata Al-Quran itu bisa bertajali ya Mr. Apologet ya, dalam seperti orang yang bermuka pucat. Oke. Sekarang kembali ke tema. Aku mau tanya. Sekarang kembali ke Mr. Apologet, suaramu tenggelam lama Zuma percuma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda sudah mengakui? Bahwa tubuh Yesus itu? Ya, begini, kami tidak menggunakan terminologi ciptaan karena akan dipelintir oleh kamu. Tetapi kami bisa mengatakan jadi zaman dulu pun orang mengatakan disamakan dengan makhluk yang disebut manusia. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Bahkan tadi di Roma 1 ayat 3, Mesias itu datang yang diperanakan secara daging oleh Daud. Jadi secara kemanusiaan Mesias itu diperanakan oleh Daud. Ya, ini pelajaran buat kalian. Tetapi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Sebentar, kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain, bahkan secara daging dia keturunan Daud. Adalah ciptaan. Udah selesai. Ya, jangan dulu. Bukan kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Iya. Tetapi dia bukan manusia yang menjadi Allah. Bahkan di dalam Islam pun percaya Isa itu kalimatullah. Rohullah. Berarti sepakat kita Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya buka kamera nggak? Berarti kita sepakat belum selesai belum selesai. Adalah ciptaan. Oke, ini suara saya kedengaran saya teman-teman. Selesai ya? Diam Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari
keturunan Daud ya. Masalahnya kalian tidak paham tentang anaknya ini, Mesias ini. Kalian tidak paham makna Mesias. Daging ini disamakan dengan yang lain, bahkan Roma 8 ayat 3 jelas. Mengapa demikian? Bahkan secara daging Yesus ini kedagingannya, kemanusiaannya serupa dengan manusia yang dikuasai dosa, bukan berarti dia berdosa. Oke, sudah. Ya, kemudian di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan di sini Yesus tidak berdosa dalam dirinya. Tetapi apakah Yesus itu kodrat mulanya adalah manusia? Ini kan pertanyaan. Kami bertanya-tanya. Ya, jadi Yesus itu adalah pribadi firman yang menjadi manusia. Menjadi ini bukan artinya dari benda padat ke benda cair, ya. Tetapi menjadi ini artinya mengambil rupa. Filipi 2 ayat 6 belum selesai karena kalian mengatakan Yesus adalah manusia saja, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus adalah pribadi ilahi, firman Allah yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Masalahnya di dalam Muslim Islam, Yesus adalah cuma nabi. Ini yang menurut parameter Alkitab jelas ini penghinaan. Karena apa? Yesus bukan cuma nabi. Yesus adalah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Jadi sore hari ini saya akan tausiah di depan Ustadz Juma yang mikrofonnya hanya 50.000, beli di pasar Loak. Kalau saya 20 juta pesen dari Eropa. Surat jelas saya tenggelamkan, cuma tidak akan kedengaran. Jadi orang Kristen itu memahami kemanusiaan Yesus yang sejati dan kealahannya yang sejati. Bukan masalah ciptaan, tetapi Mesias ini adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yang namanya manusia sejati diperankan oleh manusia yang lain. Masalahnya di tempat kalian adalah Mesias itu Al-Masih itu pengusap. Al-Masih menurut Allah itu adalah nabi yang berjalan-jalan kakinya rata dan kerjanya mengusap, diusap-usap, dibelai-belai. Kok bisa Al-Masih artinya pengusap? Permulaan dari ciptaan. Kok bisa Al-Masih itu artinya pengusap? Ini kan tanda tanya. Situ sudah dikatakan. Mengapa Al-Masih itu artinya pengusap? Al-Masih itu adalah nabi, imam, dan raja. Al-Masih juga tidak akan mati. Al-Masih itu juga nabi terakhir, khatam nabiin. Jelas Al-Masih itu tidak akan mati. Kalau yang mati itu setelah Al-Masih jelas nabi palsu. Cuma di mute terus. Nah, nabi palsu. Jadi Al-Masih jelas akan bangkit. Yesus adalah nabi yang masih hidup sekarang. Ini saya sudah cemen ya, suaranya terlihat. Nah, dadah. Sudah kenyang koin pergi dia, ya. Sudah kenyang koin pergi dia, ya. Sudah dapat koin pergi. Udah kencreng selesai pulang. Kencreng selesai pulang. Ya. Quran juga makhluk, Quran itu ciptaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Muslim dimanapun berada. Apakah suara saya kedengaran? Cek. 1 2 cek si barakokok. Suara saya kedengaran, Bang? Teman-teman? Kok lama ya? Nggak kedengaran ya? Nggak ada yang jawab. Oh, baik, terima kasih Oki, sahabat Oki, thank you Anda menjawab. Baik, jadi teman-teman, tadi itu sengaja saya mengatakan terkait dengan apa yang ada dalam An-Naml ayat 12. Jadi di situ kalau kita melihat uraiannya, ada 9 buah mukjizat yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Memang tidak terinci dijelaskan di ayat An-Naml 12 ini. Tapi namanya umat Paulus, ya jelas aja pasti dia akan memelintir setiap pernyataan. Nah, kemudian kalau kita melihat kan sudah jelas yang diterangkan itu. Ada tangan, ada tongkat, ada paceklik yang panjang atau kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, banjir bandang, belalang, terus kemudian ada kutu, ada katak, dan juga ada darah, ya. Itu jelas itu. Jadi ketika diterangkan di dalam ayat ini, di An-Naml ayat 12 ini, jelas sekali di situ Allah mengatakan bahwa niscaya ia akan keluar, dia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit, yakni bukan karena kusta atau penyakit lainnya. Maka Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya, dan ketika ia mengeluarkan, ternyata tangannya mengeluarkan cahaya seperti petir. Nah, itu mujizat cahaya yang ke-10, itu ya kan? Cahaya seperti petir itu yang ke-10. Tapi sengaja saya tidak menguraikan kepada mereka tadi. Yang pertama, apa yang ada di dalam tafsir ya,
Dijelaskan adalah tangan, kemudian tongkat, kemudian kemarau panjang, kemudian bukan dikatakan di sana sebagai mukjizat yang diurai di dalam ayat An-Naml, tapi ini tafsiran. Yang pertama, yang tadi itu adalah tangan, kemudian tongkat, kemudian kemarau, kemudian kekurangan makanan, kemudian banjir bandang, kemudian belalang, kutu, kata, dan seterusnya. Nah, dia mengukur hal ini dengan Bible, kan gitu. Dia mengukur dengan Bible. Padahal Al-Quran tidak bisa diukur dengan Bible. Al-Quranlah yang kemudian mengukur, menakar sebagai batu sandungan bagi kitab mereka gitu. Nah, kekeliruannya dia karena menganggap ini adalah sesuatu kesalahan dikarenakan di Al-Quran mereka itu mengatakan hal adanya kemudian angka yang berbeda. Padahal kalau kita melihat tafsir, ya, kita melihat tafsir, di situ ada yang dikatakan bagaimana kemudian menghilangkan harta, menormalkan hati, kemudian ada belalang, kemudian kutu, merubah air menjadi darah, kemudian ada kata, kemudian angin topan, ada hujan deras, kemudian kekurangan buah-buahan. Ini jelas semua itu ditunjukkan oleh Allah kepada Firaun. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman hamba Tuhan dan juga para apologet Kristen yang dengan berani dan tegas mereka bisa mematahkan setiap narasi liar, bahkan tuduhan-tuduhan dari Ustadz Suma dan rekannya ini. Kita melihat ketika mereka membahas tentang kekristenan pasti akan jauh dari apa yang kita imani seperti sebagai seorang Kristen. Seperti itu, karena ketika mereka membawakan suatu narasi atau argumentasi, pasti mereka akan menggunakan data-data yang tidak digunakan atau tidak dipakai untuk kita sebagai orang Kristen mentafsirkan ayat Alkitab seperti itu. Bahkan mereka kerap kali saja mencoba memaksakan ayat itu dengan sesuka hati mereka dan keinginan mereka sendiri. Dalam artian bahwa mereka ketika mencari ayat Alkitab, mereka mencari ayat Alkitab itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Dan ketika mereka menemukan kayak ini salah atau ini bertentangan, baru mereka mencari literatur yang mendukung ayat tersebut yang bisa dikatakan sesat seperti itu. Dan hal itu mereka terus gunakan untuk menyerang iman Kristen. Hal inilah yang membuat para hamba Tuhan ini dan teman-teman para apologet Kristen ini merasa risih. Risihnya apa? Mereka di depan publik memberitakan suatu kebohongan, bukan kebenaran. Dan hal inilah yang menjadi suatu permasalahannya. Sehingga teman-teman para hamba Tuhan ini dan juga apologet Kristen ini, mereka mau meluruskan setiap kebohongan-kebohongan, bahkan setiap kesalahan yang diutarakan oleh Ustadz Sumut bersama rekan-rekannya ini mengenai isi Alkitab dan juga mengenai iman kekristenan itu sendiri. Ya, kita bersyukur ya jikalau melalui media sosial ini kita bisa menggunakannya bukan hanya untuk menonton atau melihat hal-hal yang lain, tapi kita bisa menggunakan untuk melayani seperti itu. Melayani dalam artian bahwa begitu banyak orang di luar sana, di luar kekristenan yang selalu saja mereka berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran tentang kekristenan itu sendiri, tentang Alkitab itu sendiri, firman Allah itu sendiri seperti itu. Dengan adanya para hamba Tuhan dan teman-teman para apologet Kristen, kita mau supaya mematahkan setiap narasi liar mereka, mematahkan setiap kebohongan-kebohongan mereka seperti itu, supaya kita dan orang lain yang mendengar, mereka juga bisa melihat bagaimana kebenaran itu dibukakan seperti itu. Oke saudaraku, sebelum saya menutup video ini, saya akan membagikan satu renungan untuk kita semua, dan kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua, yang dimana terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini saya berikan satu tema, yaitu teladan hidup. Nama Ki Hajar Dewantara erat dengan dunia pendidikan Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Tanggal kelahirannya ditetapkan pemerintah menjadi Hari Pendidikan Nasional, sama seperti hari yang kita rayakan saat ini, yang kita peringati tanggal 2 Mei tentang Hari Pendidikan Nasional. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah ing ngerasa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan.
Bagi beliau, keteladanan seorang pendidik memegang peran tertinggi bagi setiap anak didiknya. Ya, kalau kita merefleksikan, melihat kembali soal debat atau diskusi, kita tidak melihat bagaimana seorang Ustadz Suma dan juga rekannya memberikan contoh teladan kepada orang lain seperti itu. Tapi bukan saya membedakan, tapi kalau saya melihat bagaimana para hamba Tuhan ini, mereka sangat baik. Mereka tetap memberikan contoh teladan yang baik. Bagaimana semestinya kita sebagai seorang percaya, seorang Kristen yang penuh dengan kasih. Hal yang sama ditekankan pula oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, saat melayani di gereja Efesus. Bagi Paulus, Timotius diharapkan bukan saja cakap mengajar dan berkhotbah, serta pandai dalam mengatur pelayanan gereja. Yang tidak kalah penting adalah menjadi teladan bagi semua orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesetiaan, dan dalam kemurniannya. Bukan hanya kepada orang percaya, tapi kepada siapapun. Kita juga harus tetap menjadi teladan seperti tanpa memandang bulu, ras, agama, atau suku apapun seperti itu. Ya, menjadi teladan tidak perlu menunggu seorang menjadi tua terlebih dahulu. Yang terpenting, Timotius harus menjaga dirinya dan ajarannya supaya menjadi contoh yang baik. Memang sebuah teladan akan berbicara lebih kuat dari ribuan kata-kata. Kebenaran yang sama terus mengingatkan kita sebagai orang yang percaya, kita perlu memperhatikan hidup kita. Apakah kita sedang menunjukkan cara hidup yang benar? Orang lain akan memperhatikan apakah hidup kita menjadi teladan yang baik bagi orang lain di sekitar atau malah sebaliknya. Sungguh akan menjadi kesaksian yang buruk jikalau perilaku kita sebagai orang Kristen tidak selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga terus menjadi teladan dimanapun kita berada, bagi siapapun dan dimanapun kita tetap memegang karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita terus berdoa untuk teman-teman para hamba Tuhan, apalagi Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dalam pelayanan mereka, dan apapun menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan sendiri terus campur tangan, memberikan jawaban yang terbaik daripada Tuhan itu sendiri. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.